memiliki damai Tuhan Yesus karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita akan buka dengan doa pembukaan. Dipersilakan Pak Sutarjo mungkin ya yang pimpin doa karena Pak Lohendra kayak sinyalnya kurang bagus keluar masuk terus. Silakan. Baik, kita mulai ibadah lingsum dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus, kembali anak-anakmu yang tergabung di dalam lingsum family ministry, datang mendapat diratmu, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami di ruangan ibadah lingsum family Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan namamu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ibadah ministry, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami, membuka mata hati kami sehingga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendapat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sutarjo. God bless you always. Amen. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Karena itu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dia layak ditinggikan dan dimuliakan karena dia teramat sangat mengasihi kita. Karena itu kita harus merespon kembali dengan cinta kasih yang besar hanya untuk Tuhan kita melalui pujian penyembahan kita. Kita mau katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, yes. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu lebih dahsyat lagi di dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Yes, apapun keadaan kita, kita mau tetap sukacita. Yes, hari ini Biona sebenarnya juga kurang sehat lagi batuk ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Seperti biasa, kasih tos dulu ke layarnya masing-masing. Tos, tos sekali lagi. Tos. Amin. Kita mau katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes, haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau kembali berdoa. Oh, praise the Lord. Haleluya. Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan intinya kami ucap syukur selalu kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Bapak Anfal Tuhan. Biarlah semua apapun yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini semuanya seturut seizin-Mu ya Tuhan. Kami percaya bersama hamba-Mu ini Tuhan. Kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menerima berkat yang sama. Berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan pemulihan untuk setiap kehidupan kami. In Jesus name, amen. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau katakan, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan
Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Persilakan Bapak Anfal. Silakan Pak Anfal. Ya, maaf baru di mute jadi. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Biona yang sudah memberikan pujian-pujian yang terbaik ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita langsung saja kepada firman pokok pembahasan sore hari ini. Saya juga terima kasih tidak lupa buat Pak Pendeta Komingguan memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sejenak akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya berkenan melayakkan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kudus dan benar. Firman-Mu adalah hidup di dalam kekekalan. Firman-Mu adalah kekuatan kebenaran itu. Segala hormat pujian syukur bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, yang namanya juga yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ya. Jadi semua orang percaya di dalam Kristus sudah yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi anak domba itu adalah yang memiliki kitab kehidupan ini. Baik, kita memulai firman Tuhan sore hari ini ya dengan tema berita surgawi ya. Saya memakai berita ini ya. Berita surgawi. Jadi kalau ada berita surgawi juga ada berita dunia ya. Jadi ada berita dunia datang dari dunia, terjadi semua kejadian apa yang ada di dalam dunia ini ya. Dan orang dihadapkan pada dua pilihan ya. Mereka lebih suka berita-berita dunia ya daripada berita rohani atau berita surgawi, yaitu berita yang dapat menyelamatkan kita ya. Mereka lebih suka ya membaca berita dunia di TV ya, ya memang tidak salah gitu ya. Setiap orang diberikan suatu pilihan ya.
ada banyak berita-berita kejadian di dunia ini, contohnya ya berita perselingkuhan, berita apa, oh, korupsi, berita apa pembunuhan, berita perkelahian, berita-berita begitu banyak sekali ya, atau lebih lagi berita tentang kehidupan artis ya, selebritis itu banyak sekali yang menyukai ya, dan mereka sampai benar-benar ya dibelain ya sampai malam nonton TV hanya ingin mendengarkan berita tentang seorang artis ya yang terjadi dan seterusnya ya. Tetapi berita surgawi ya tidak, mereka tidak jarang ya, jarang dari mereka yang menyukai ya. Apalagi berita surgawi ya tentang kekristenan ya. Seperti di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Sebab pemberitaan, saya akan membacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan ya. Mereka melihat pemberitaan tentang salib itu suatu kekonyolan ya bagi mereka ya. Di sini dikatakan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, ya, perhatikan saudara sekalian, tapi bagi kita yang diselamatkan, ya, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah atau kekuasaan Allah atau kehendak Allah. Ya. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, ya. Rencana Allah, kebaikan Allah, ya, untuk kita tentunya yang diselamatkan. Tapi bagi dunia, ya, mendengar berita tentang salib itu adalah sesuatu kekonyolan. Ya. Nampaknya memang ya kelihatan seperti kekonyolan. Bagaimana mungkin saudara sekalian bisa membayangkan? Saudara bayangkan saja, saudara renungkan saja sejenak. Ya. Orang disuruh menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi Kristus, Tuhannya orang Kristen sendiri ya, ya. Mereka bilang ya, itu tersalibkan. Bahkan ada yang menyebut Yesus disalib di tiang jemuran. Jadi mereka menyampaikan ini ya, seakan-akan ya bahwa itu berita betul-betul konyol. Bagaimana mungkin saya bisa percaya, mau percaya kepada Kristus, ya, kepada Yesus Tuhanmu, ya, sedangkan Tuhanmu sendiri disalibkan. Ya, gitu. Jadi itulah ya yang terjadi sekarang ini. Ya, sulit buat mereka ya, untuk dapat percaya hanya karena salib. Ya, itu. Tetapi yang sebenarnya kalau mereka ingin mendapatkan keselamatan yang sejati, ya, mereka ingin mendapatkan, ya, ingin mengenal, ingin mengetahui, ingin belajar, ya, untuk dapat belajar, ingin membaca Alkitab dan mengetahuinya, ya, mereka akan terpesona, ya, mereka akan terkagum-kagum. Kalau mereka ingin tahu, permasalahannya mereka tidak ingin tahu tentang berita tentang salib itu, sebab dari tulisannya saja ya, dari tulisannya saja mereka tertawa dalam hati ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini yang tidak dibaca. Bagi mereka yang akan binasa, ini tidak dibaca. Tetapi bagi kita, kita, kita orang yang sudah dipercaya, yang diselamatkan, orang yang percaya, yang diselamatkan. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi ini suatu ya, yang luar biasa. Ya, memang dahulu ya kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Semuanya ada tertulis di dalam Alkitab. Ya. Saya mengajak sedikit ke Lukas 9 ya. Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ya.
Ya, saya akan membacakannya. Ini hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan. Jadi ada seseorangnya di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau. Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi." Wah, ini keren ini. Kalau di dalam Matius, ya, orang itu juga menyampaikan kabar ini, ya, dalam hal mengikut Yesus. Di dalam Matius dikatakan orang ini adalah seorang ahli Taurat. Tapi di dalam Lukas ini tidak disebutkan. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu apa jawab Yesus? Ya, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Bagaimana saudara bisa merenungkan itu? Tentu saudara bisa mencerna, ya, apa, ya, ya. Seorang ahli Taurat, ya, mengatakan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi, ya, itu. Tetapi seakan jawaban ini membuat orang menjadi tidak mau ikut, ya. Kalau saya bilang, ini umpamanya, Pak Tarjo, Pak Sutarjo, saya sebut nama Pak Sutarjo, ya. Pak Sutarjo, saya mau ikut kemana saja Pak Sutarjo pergi. Gitu. Oh, Pak Sutarjo akan bilang, oh ya, kita kita akan melakukan pelayanan. Kita akan tinggal dan menginap di sini. Tapi maklumi ya, tempatnya nggak baik. Ya. Mungkin kurang nyaman atau bagaimana. Oh, tidak apa-apa Pak Tarjo. Karena Pak Tarjo mengharapkan orang itu pun ikut. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tetapi ini Yesus menyatakan, ya, ya apa yang dikatakan Yesus? Ya, untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempatnya. Apa yang ada di dalam benak saudara, ya? Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Apa arti dari menem, apa eh, meletakkan kepalanya? Saudara harus berpikir tidur, ya. Kira-kira begitu kan, ya. Jadi untuk tidur itu tidak ada tempat itu. Kalau tadi Pak Sudarjo bilang, ya, ya, saya pakai perumpamaan itu. Oh ya, kita nanti nginep di, ya, di losmen ini, gitu ya. Saya tidak berbicara tentang di hotel, ya. Losmen lah gitu. Jadi ya ada ada tempat, ya. Kalau Pak Sarjo bilang, oh maaf, mungkin tidak ada tempat untuk saya ini, saya hanya booking satu kamar dan ini berlaku untuk satu orang. Nah, ini perumpamaan, ya, gitu. Jadi ada 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 apa? eh, ada suatu hubungan, ya, eh, baik, ya. Oh, ada yang mungkin ada yang lebih lagi. Oh ya, saya menginap di bintang 4, saya bintang 5. Saya kalau tidak di bintang 5 nggak mau, ya, tinggal, ya. Saya harus di tempat yang ber-AC, saya harus dan seterusnya, gitu ya. Tapi ini Yesus, ya, dengan pernyataan ini membuat orang jadi terperanjat, ya. Ya. Serigala aja mempunyai liang untuk berlindung, untuk tidur, untuk beristirahat. Ya. Burung mempunyai sarang, ya, untuk berteduh, ya, untuk melakukan aktivitas. Ya. Jadi ada tempatnya. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Saudara bisa renungkan ini. Ya. Jadi ini orang Farisi akan mundur teratur, ya. Tentunya. Bagaimana mungkin? Ya, saudara bisa membayangkan.
dia bisa memberikan 5.000 orang makan gratis ya. Orang disuruh duduk apa dengan rapi berkelompok ya di atas rumput ya, mereka diberi makan 5.000 orang. Ya, mereka makan semuanya ketika petang mereka ya mengikuti Yesus. Ya, mereka lapar, mereka harus makan. Engkau harus memberi makan mereka. Jadi Yesus yang begitu berkelimpahan ya, dengan lewat kuasanya dia memberi makan orang. Tetapi dia bisa mengatakan ya, mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Gitu. Ayat 59, lalu ia berkata ya, kepada seorang lain, ikutlah aku. Ya, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ya, dua ini. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Agak ekstrim ya, tapi ini sungguh mempunyai makna yang luar biasa. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah, oh, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi, saudaraku sekalian, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil, ya, memberitakan kerajaan surga, ya, memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil Yesus, ya, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil yang kekal. Di dalam Wahyu ditulis Injil yang kekal, ya, satu-satunya tertulis Injil yang sudah pernah diberitakan kepada Abraham. Ya. Galatia 3 ayat 8. Ya. Sebelumnya lewat ya seorang imam ya enggak yang tak bersilsilah ya. Jadi Injil kebenaran, Injil yang membawa hidup. Ya. Injil yang telah menyempurnakan semua hukum-hukum di dalam kitab Taurat. Ya enggak? Injil yang sudah melengkapi ya melengkapi ya tentang semua nubuatan ya yang ada ya disampaikan oleh para nabi. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Oleh Injil inilah ya kita diselamatkan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang Injil, kita tentu berbicara tentang kelahiran kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang pengangkatan Yesus. Mengapa orang memberitakan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Injil yang telah menggenapi semuanya. Ya. Dalam hukum Taurat ada 10 perintah. Ya. Semuanya, semua hukum. Ya. Dari 10 perintah ini berubah menjadi 613 perintah. Ya. Dan semuanya itu telah digenapi lewat karya ya Kristus Yesus yang disebut Injil. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu Injil? Injil adalah Yesus. Injil adalah pribadi Yesus. Sebab dalam Injil, mulai dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan, ya sampai kenaikan ke surga tentang Yesus. Jadi Injil adalah Yesus. Jadi jangan ya menganggap Injil itu buku. Dan Injil itu adalah Yesus. Ya, Injil Yesus ada tertulis semuanya itu. Ya. Jadi pemberitaan ya, tentang salib ya, sesuatu yang betul-betul konyol bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang dahulu telah mati, ya,
Kita akan lihat di sini sebentar, Bapak sekalian. Ya. Ini di dalam Lukas selanjutnya ya. Ayat 60. Tapi saya ulang kembali di ayat 15. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau. Tuhan, dia menyebut Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dulu. Ya, kalau yang sebelumnya minta izin untuk mengubur bapaknya. Sekarang minta izin, yang lain minta izin pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sama. Ya, sebab bicara tentang kerajaan, ada pemerintahan. Ya, kerajaan Allah, kerajaan dari surga. Ya enggak? Jadi kerajaan surga. Jadi kerajaan bukan dari dunia ini. Ya, jadi hanya ada satu kerajaan yang ada di surga. Sebab Yesus adalah raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Ya, Mazmur menulis ya, raja itu adalah Tuhan. Ya, saya tidak menyebutkan ayat-ayatnya, ya, tapi saya ingin tegaskan di sini ya, pemberitaan Injil ya adalah suatu kekuatan Allah. Kemudian bicara tentang Injil, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius 1 ya ayat 11 ya. 1 Timotius 1 ayat 11 yang berdasarkan Injil dari Allah. Nah, Injil yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Kemudian kita baca juga di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Ini yang ditulis oleh Paulus. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Ya, jadi ini Paulus menceritakan kisahnya. Ya. Dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wah, ini luar biasa Paulus ini. Bahkan dia sempat mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Saya mau bertanya dengan saudaraku sekalian yang hadir di sini. Ya. Pernahkah saudara dibelenggu? Pernahkah saudara diperlakukan seperti penjahat? Pernahkah saudara dilempar-lempar batu seperti telah menimpa pada Paulus? Ya, tentu tidak pernah. Ya. Kita bersyukur ya, kita bisa memberitakan Injil ya, dan kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi ini tentang Injil. Ya. Titus 1 ayat 3. Ya. Titus 1 ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai ya dengan perintah Allah juru selamat kita. Jadi pemberitaan Injil
itu dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, ya, juru selamat kita. Jadi ini untuk supaya menjadi referensi, ya. Mengapa orang memberitakan Injil? Mengapa tidak pernah memberitakan tentang perjanjian lama? Ya, ada pertanyaan itu. Kok yang Injil saja? Bukankah Alkitab itu terbagi dua? Itu. Kok hanya Injil saja yang diberitakan? Sebab dari Injil lah, ya, kita menerima, ya, keselamatan. Tidak hidup dalam kebinasaan. Ya, itu. Itu tadi, ya. Kita lihat di dalam 1 Timotius, ya, saudara sekalian, ya. 1 Timotius 5 ayat 6. Ya. Ini tentang apa? Eh, Kebinasaan, ya, bagi mereka yang akan binasa, ya. Jadi salah satu contoh di sini, ya, ayat yang dapat menjadi apa? Referensi buat kita, ya. 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Saudara pasti bisa memahami maksud yang di sini. Ya, seorang ini saya mengambil langsung, ya. Saya sedikit menohok, ya. Dan saya mohon maaf tidak bermaksud menyinggung seorang janda, ya. Tapi ini Alkitab menulisnya, ya, yang harus kita mengerti. Seorang janda yang hidup mewah-mewah, bukan saja seorang janda, mungkin seorang duda juga, ya, yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Ia sudah mati selagi hidup. Ya, jadi ini suatu peringatan. Ya, kemudian saudara sekalian, ya, kita akan baca lagi, ya, yang seperti ini, ya, di dalam Lukas, ya, 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Ya. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara mungkin sudah tahu, ya, kisah, ya, seorang apa eh, di sini tentang seorang perumpamaan tentang anak yang hilang, gitu, ya. Mungkin saudara sudah tahu, ya. Jadi dia ingin mendapatkan semua warisan orang tuanya. Dia ingin hidup mewah-mewah, ya. Akhirnya mereka menjadi kayaknya itu habis jatuh miskin, ya, sehingga dia makan sampai makan ampas babi, ya. Pulang kepada bapaknya, kemudian dia disambut, ya, dengan berpesta. Kakaknya Anjo marah, habis ya. dari mana Anjo? Jadi bapaknya bersukaria menyambut dengan sukacita. Makanya dia mengatakan, ya, ya, adikmu telah mati, ya, dan menjadi hidup kembali. Ya. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Jadi bapaknya ini penuh sukacita karena menemukan anaknya kembali. Jadi ini suatu perumpamaan, saudara sekalian. Ya. Kalau tadi hidup dalam mewah-mewah, ya. Mengapa saya mengungkapkan ini, ya, dengan ayat-ayat seperti ini, ya? Karena kita mengingat, saudara sekalian, dengan satu apa di dalam Lukas 9, ya, bahwa anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Ya, untuk menempatkan kepalanya saja tidak ada. Jadi hidup dalam segala apa kesederhanaan, ya, dengan, ya, apa adanya, ya.
tapi tidaklah terlalu miskin ya. Buat kita, faktanya kita semua diberkati ya. Kita makan 3 kali sehari, ya enggak? Ya. Jadi kita hidup apa adanya. Jadi saya hanya mengajak ya sebagai pengikut Kristus, ya, kita hidup di dalam kesederhanaan, ya. Kita tidak boleh hidup dalam mewah-mewah, ya. Efesus 2 ayat 1 ya. Saya akan membacakan lagi, ya. Efesus 2 ayat 1. Sebentar. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati ya karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, dahulu ya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang mati, mati di dalam rohani ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Yesus ya. Biarlah orang mati mengubur orang mati ya. Ya. Biarlah ya mereka menganggap itu suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi di luar Kristus ya mereka tidak menerima keselamatan. Ini yang ingin saya tekankan. Ya. Dan mereka yang tidak percaya, ya, mereka telah mati secara rohani. Ya. Mengapa kita berani mengatakan ini? Karena Yesus ya yang telah mati, dia telah bangkit. Ya, dia telah bangkit, hidup kembali dan menampakkan diri kepada semua orang. Demikian juga kita yang percaya. Kita semua akan dibangkitkan. Kita tidak ditinggalkan. Ya. Kita akan dibangkitkan ya, dengan tubuh yang dari yang fana menjadi tubuh kemuliaan seperti Kristus. Ya. Dan itu adalah keyakinan kita. Ya. Kalau kita ya, mengasihi, kita percaya. Bukan saja percaya. Saya percaya Yesus, tetapi tidak melakukan perintah. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahnya. Ya, itu. Kemudian ini Efesus 2 ayat 1. Ya, kita baca Efesus 2 ayat 5. Ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, telah menghidupkan kita, ya, telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati ya oleh kesalahan-kesalahan. Sebab apa? Ya, upah dosa adalah maut. Ya enggak? Kita berbuat dosa, kita dalam hidup di dalam naungan kuasa maut. Ya, tetapi oleh salib Kristus lewat kebangkitannya, maut, naungan maut ya, yang membayang-bayangin kita, yang untuk mencelakai kita dengan berbagai macam cara untuk membinasakan kita. Ya. Mengingat setan itu datang untuk pencuri, ya, pencuri itu datang ya, membunuh, membinasakan. Ya. Itu kita yang hidup di dalam bayang-bayang maut. Ya. Kita ya telah apa? Kita dihidupkan kembali. Ya, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus ya, dan kita menerima roh baru ya, bukan roh baru tetapi roh Kristus ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, kita diberikan roh penolong, yaitu roh yang memimpin kita kepada hidup ya. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam naungan maut, di dalam kuasa maut ya, tapi hidup di dalam ya sebagai orang merdeka di dalam Kristus ya. Jadi saudaraku sekalian ya, ini yang sedikit yang dapat saya sampaikan bahwa pemberitaan ya, pemberitaan Injil ya yang kekal, Injil keselamatan, Injil Yesus, ya, ada tertulis Injil Yesus. Injil adalah kekuatan Allah, yaitu salib lewat salibnya. Jadi sampai Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya.
Saudara sekalian, ya, mari kita lebih bersemangat. Ya. Kemanapun kita pergi, kita harus memberitakan Injil keselamatan. Ya. Supaya apa, saudara sekalian? Itu sudah menjadi perintah. Ya. Ya. Kita lihat di dalam ayat terakhir, saudara sekalian. Matius 28, ya. Ayat 18, ya, yang sudah sering kita dengar. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19. Karena itu, karena itu, perhatikan ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi di sini perhatikan saudara sekalian. 2 hari lalu kita mendengar khotbah dari Bapak Johannes Untung tentang perintah. Ya, jadi kali ini kita menambahkan lagi, ya, yang telah kuperintahkan. Jadi kita mengikuti. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Ya. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak melakukan ini. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ini sekali lagi bahwa kita harus memberitakan Injil. Ya. Seperti yang Paulus katakan. Ya. Walaupun dia pernah terkatung-katung di tengah laut, ya, kedinginan, ya, kelaparan, ya, dilemparin batu, ya, Kak. Di apa pokoknya banyak sekali ya pengalaman yang dialami oleh Paulus itu, ya. Dia tidak menjadi jerah, tidak menjadi kapok, tetapi kasih daripada Allah semakin bertambah-tambah, ya, sehingga dia sungguh luar biasa, ya. Sampai merasakan bahwa dia ada di langit ketiga, ya enggak. Itu sehingga ketika dia ada duri yang menancap di dalam tubuhnya, sampai dia mengalami sesuatu, ya, melihat langit ketujuh. Saudara sekalian, ya, mari kita untuk belajar apa yang seperti Paulus, ya, katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi begitu penting pemberitaan ini supaya kita tidak dituntut suatu pertanggungan jawab. Ya. Sebab kalau kita diam saja, ya, ya, orang itu mati, ya, maka kita akan dituntut pertanggungjawaban. Itu ada di dalam Yehezkiel. Jadi kita harus menyampaikan. Kalau memang itu A, katakan A. Kalau itu B, katakan B. Kita harus, ya, menyampaikan suatu kebenaran. Ya. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan supaya menjadi renungan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Joni atau siapa yang... Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anpa untuk sharing firman yang hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu beserta pelayanannya Amin. melimpah-limpah juga keluarganya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, karena Pak Joninya lagi di gereja, Pak Komingnya juga lagi keluar, ya. Puji Tuhan ya hari ini ya firmannya luar biasa. Kita mau masuk dalam doa dulu. Untuk doa syafaat, mungkin bisa Pastor Jo udah mau keluar ya Pastor Jo? Iya, jam 18 Ya. mau Oh izin ya keluar. boleh ya. Ya, Iya, Tuhan. iya. Ya. Terima Oke, kasih baik Pak Pak Sutarjo. Sutarjo. Terima kasih Pak Sutarjo sudah bergabung ya. God bless you always. Amen. Ya. Shalom Pak Gideon. Pak Gideon masih monitor Pak Gideon? Masih. Iya, Masih. boleh Pak Gideon yang doa syafaat ya buat kita semua. Ya, baik. Bu Amin. Foni yang nggak ada ya. Iya, nggak ada Pak. Ya.
Ya, baik, mari kita berdoa syafaat untuk kita semua. Kun saya mau make inai kuhe namakai nain kuhe sidap kakahai nakahari nganakakahya masiki nakaramasiki. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman yang terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke 19, 18, 19. Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami pengertian akan firman secara lebih mendalam lagi Tuhan. Terima kasih yang sudah Engkau pakai Papa Anpal untuk memaparkan firman-Mu dan memberi kami motivasi serta dorongan kami untuk memberitakan Injil ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan firman yang telah disampaikan. Dan supaya kami semua menyimpan dalam hati dan melakukan apa yang telah disampaikan oleh Pak Anpal. Tuhan, kepada Pak Anpal berikanlah pencerahan-pencerahan yang baru Tuhan. Pencerahan-pencerahan yang bertanggung jawab. Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya kami semua boleh berkat daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap yang hadir Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, dengan pengertian dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Dengan iman yang semakin teguh kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Supaya kami, bangsa dan negara Indonesia, berdiri kokoh di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak tergantikan oleh hal-hal yang lain Tuhan. Tuhan, pada para pemimpin yang terutama Presiden dan Wakil Presiden yang baru Tuhan. Supaya Engkau berikan mereka hikmat dan marifat dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik daripada yang sudah-sudah Tuhan. Kalau yang sudah-sudah Tuhan, mereka menjamin kebebasan beragama, memberikan keamanan kepada orang-orang ya, Kristen, pada gereja-gereja Tuhan. Itu hanya sebagai retorika saja Tuhan. Namun hamba berharap Tuhan di dalam pemerintahan yang baru benar-benar itu dilaksanakan Tuhan, di mana kami berlindung dalam negara NKRI dengan hak yang sama. Kami mempunyai kebebasan untuk beribadah, kami kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah dengan mendapatkan izin yang tidak dipersulit Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini supaya bertobat Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau dan supaya mereka ya Tuhan. Dari sebab itu Tuhan, kirim para penginjil Tuhan untuk menginjili mereka, untuk menginjil dan memberitakan selalu Injil, dan mereka bisa mendengarkan Injil bahwa di dalam Injil ada kasih Kristus, kasih semua. Jikalau kami hidup di dalam kasih Tuhan, maka dunia ini akan menjadi aman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, dan untuk Tuhan para pemimpin gereja Tuhan, supaya jangan mereka saling satu sama lain, saling berargumen, saling menyesat-nyesatkan, saling salah menyalahkan antara doktrin-doktrin yang mereka pegang Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga dengan itu Tuhan, nama Tuhan yang dihujat oleh orang-orang dunia Tuhan. Tuhan Yesus, dari sebab itu persatukan kami Tuhan di dalam satu pengajaran itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran boleh berbeda-beda Tuhan, tetapi satu saja di atas dasar kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, supaya kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, sebagai satu-satunya Allah yang Tuhan yang patut kami sembah, dan kami mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, yang sedang digoncang oleh berbagai-bagai isu Tuhan,
baik oleh perekonomian yang semakin memburuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Indonesia tidak terpuruk oleh keadaan ekonomi, dan masyarakat yang terkecil sekalipun Tuhan, mereka mampu membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hari-hari mereka, sehingga tidak ada yang kelaparan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan, supaya semuanya bisa tidak berdampak terlalu berat bagi penduduk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk masalah kehakiman Tuhan, supaya kehakiman hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, supaya kami mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk masalah-masalah yang ada di dunia Tuhan. Kejahatan-kejahatan seksual, kejahatan-kejahatan karena keserakahan, karena cinta uang Tuhan. Maka Tuhan Yesus, hamba juga berdoa karena tidak sedikit Tuhan, karena memburu uang, para hamba Tuhan jatuh di dalam iman. Mereka tidak lagi memberitakan firman secara murni, tetapi mereka hanya bertujuan untuk bagaimana memperkaya diri, sehingga mereka jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan kesukaran. Terima kasih Tuhan, Kau insapkan dan sadarkan mereka Tuhan, bahwa tujuan kami percaya kepada Tuhan adalah demi keselamatan jiwa kami Tuhan. Dan sebab itu berikan kepada mereka tanggung jawab untuk membawa gerejamu menjadi mempelai yang kudus ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena kasih semakin pudar, kasih semakin tawar, sehingga orang masing-masing mementingkan diri sendiri. Tidak peduli jemaat itu binasa atau lain sebagainya. Tuhan, biarlah Tuhan, Kau kembalikan, pulihkan kasih ini Tuhan. Dan terutama negara-negara Eropa, negara Amerika, negara Jerman, negara Swiss Tuhan. Dan dimanapun negara-negara yang mereka terpuruk di dalam, terjerat di dalam liberalisme Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga mereka enggan lagi beribadah kepada Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya ada penginjil-penginjil yang menginjil ke sana Tuhan, untuk mentobatkan mereka kembali menjadi mereka penganut Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, dan segala doa hamba ini penuh dengan kekurangan. Namun Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ukamasikina karabataka takarabatikina makatakadama sibata karabatik inasak inasokarabataka yana sakarabasikina karaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Gideon ya. Hari ini nggak ada doa berkat karena kan Pak Komingguannya sudah live duluan ya. Nggak apa-apa ya. Yang memberkati kita sendiri kan Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita. Dan kita sudah terima Amin. berkat dari Tuhan Yesus. Amin dalam nama Yesus. Ya, ini kita tinggal berlima, tetapi pasti yang nanti akan aktif bicara cuman Biona sama Pak Gideon ya. Pasti Pak Lohendra nanti cuman bilang ya monitor bahasanya begitu lah ya. Kalau Pak David juga kayaknya nanti pasti tidak mau bicara meskipun nanti dipanggil. Tapi mungkin Biona tadi mau dari awal dulu ya. Tadi kan Pak Anfal sempat bilang juga ya, memang sih kita ini senangnya itu dengar berita-berita dunia gitu ya. Memang nggak salah, bener Pak Anfal nggak salah ya. Tapi aku juga nggak termasuk suka dengar berita dunia sih ya. Tapi maksudnya berita-berita yang nggak jelas-jelas gitu deh, Biona juga nggak suka. Tapi kalau nonton ini ya tuh, tapi harus film-film luar ya. Kalau film Indonesia memang aku nggak suka karena kebanyakan bohong. Terus bohong apa sih? Kebanyakan apa sih? Baperan gitu. Terus pokoknya nggak jelas deh ceritanya ya. Jadi aku paling suka nonton film luar. Tapi benar, nggak salah dengar-dengar berita dunia, tapi yang lebih memang kita apa ya, bukan sering ya, kita kan aktivitas juga banyak ya, kayak Bion juga kerja, tahu-tahu dari jam jam 7 udah harus berangkat ya, kerja dari jam 8 sampai tadi sore apa. Jadi mungkin kalau dibilang Biona kayak nggak ada deh kesempatan untuk dengar mungkin berita apa maksudnya tentang apa sih firman Tuhan atau apa, mungkin akan lebih sedikit ya, tapi paling enggak itu begini loh, maksudnya kita itu lebih bisa mengatur diri kita juga ya, maksudnya setelah aktivitas kita mungkin apa nih yang lebih kita lebih pentingkan gitu ketika kita ada waktu gitu ya, dan kita juga bisa harus compare gitu, penting
kita setelah kita bekerja itu apa nih? Misalnya kayak hari ini aku kan diminta apa ya untuk ya pelayanan apa WL gitu ya. Oke, setelah ini aku kalau memang nggak ada aktivitas yang lebih penting, ya penting ya seperti kerjaan lagi atau ngeles ya kenapa nggak gabung aja gitu ya daripada nongkrong-nongkrong di kafe apa ya boleh sih kafe juga nggak salah ya cuman kan ada times yang ada waktu-waktu ya gitu ya cuman ya itu kayak kata Pak Anfal ya orang memang sukanya yang begitulah ya tapi ya itu balik lagi kayak kata Pak Anfal ya itu silakan aja cuman memang Iya, kalau kita ada di mana, Jo? banyak hal itu memang apa ya kita ini jadi lebih rapuh gitu loh Ya ini Manjo. apa ya cuman kalau menurut aku lebih aku suka melihat saudara aja ya mungkin saudara aku atau temen aku ketika dia lebih banyak jalan ya lebih banyak Iya, iya, Manjo. tidak diisi dengan yang positif pekerjaan atau mungkin seminggu sekali pelayanan atau kayak gini sesekali aja seminggu sekali join mungkin yang ibadah persekutuan tengah minggu itu udah pikirannya udah cara berpikir tuh sudah berbeda gitu ya cara berpikir berbeda ngobrol juga udah nggak nyambung malah kayak kita ini disangka sombong ya sok rohani ya padahal kita sok rohani apa ya gabung Zoom juga Wiona udah jarang-jarang ya tapi ya itu balik lagi karena kita udah lebih dekat sama Tuhan ya udah mau diomongin apapun ya udah kita terima aja gitu ya orang Amin. mau Amin. ya gitu amin. Nah terus hari ini kan banyak juga yang di-share ya ada tentang Injil ada tentang kebangkitan gitu ya. Cuman tadi memang sempet yang pas Pak Anfal ngomong apa tuh yang Tuhan apa nggak punya untuk meletakkan kepala aku juga sih pikirannya emang tidur tapi benar kan Pak Iya. saya tidur kan emang bener ya kan Bapak nanya menurut Bapak Iya. Ibu apa? Aku sih bilangnya ya tidur juga. Iya. Emang bener bukannya apa-apa itu hanya kiasan gitu. Iya. Tidak memakai kata tidur, tapi meletakkan kepalanya. Oh bener ya. Kalau tidur kurang anu rasanya apa ya? Tapi mereka suka menyebut itu Tuhannya orang Kristen tidur. Oh Ya, begitu. ya, Iya iya. Iya itu aja sih Pak. iya. Terima kasih. Dan Kalau ya mungkin gimana Pak Gideon? Mungkin Pak Gideon nih biasanya suka mau menambahi. Silakan Pak Gideon. ya mungkin kalau tidak ada Bu Biona biar tutup dalam doa saja. Terima kasih Bu Oh, Biona. oh, Terima oh, kasih. silakan. Silakan. Ini dikatakan bahwa 1 Korintus pasal 18 pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi pemberitaan salib itu dianggap sebagai satu kebodohan karena nggak mungkin, tidak masuk akal bahwa dosa orang itu diampuni dengan uh, salib Tuhan. Tak mungkin Tuhan itu Yesus yang sudah mati itu bangkit, itu tidak mungkin. Itu bagi dunia itu pemberitaan salib itu merupakan kebodohan. Jadi dianggap tidak masuk akal, dianggap sesuatu yang irasional. Nah, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuasaan Allah, kekuatan Amin. Allah, di mana kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepintaran manusia, bukan karena masuk akal atau tidak masuk akal, tetapi itu adalah kuasa Allah di mana Allah menarik kita untuk bisa percaya kepada Injil. Nah, itu yang Paulus maksudkan. Dan pemberitaan Injil itu adalah bagi orang Yahudi, pemberitaan Injil itu merupakan batu sandungan, merupakan satu hal yang tidak mengenakan bagi mereka, karena mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka yang menghujat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pemberitaan tentang
salib Kristus itu merupakan batu sandungan, merupakan satu pukulan bagi mereka. Dan bagi orang-orang Yunani, mereka menghendaki suatu hikmat. Mereka menghendaki hikmat. Jadi pemberian salib itu, mereka yang beritakan itu adalah sesuatu hal yang rasional, sesuatu yang masuk akal, seperti mereka mengajarkan tentang ajaran Sokrates, Plato, dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang mereka ingini. Tetapi Tuhan, Paulus katakan, pemberitaan aku hanya tidak mau, tidak peduli aku tentang ajaran-ajaran mereka. Yang aku ingin tahu, yang aku ingin selidiki, yaitu pemberitaan tentang Kristus yang tersalib. Itulah yang aku beritakan. Jadi jadi ketika aku datang kepadamu, aku tidak dengan hikmat manusia, tidak dengan hikmat yang menarik, tidak dengan perkataan yang muluk-muluk atau manis-manis, tetapi pemberitaanku supaya kamu itu beriman kepada Kristus, bukan karena hikmat manusia, bukan karena perkataan manis, tetapi betul-betul karena kekuatan Roh Allah. Tetapi aku juga bukan berarti aku tidak memberitakan hikmat. Aku memberitakan hikmat yang tersembunyi. Saya baca di dalam 1 Korintus pasalnya ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10 ya. Sesungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan sudah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi inilah hikmat yang Paulus beritakan adalah hikmat yang sejati, yaitu yang dimaksud hikmat di sini adalah Kristus itu sendiri. Karena kalau mereka mengenal hikmat itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh, ya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi apa ya? Apa yang sini ganggu engkong. Jadi di sini bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak dilihat oleh telinga, tidak dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, yaitu pengenalan tentang hikmat Allah. Jadi bukan berarti kita menerima berkat-berkat dunia yang tidak kita sangka, tidak kita duga, tidak kita dengar, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pengenalan tentang Kristus. Kristus yang tidak pernah didengar, Kristus yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu seperti Cornelius. Cornelius nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah mendengar tentang Yesus, tidak pernah